Kromatografi lapis tipis adalah suatu metode analisis kualitatif yang banyak digunakan untuk memisahkan campuran senyawa kimia berdasarkan distribusinya di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan bahan pelapis lempeng KLT yang biasanya terbuat dari bubuk silika, aluminium oksida, atau selulosa. Sedangkan fase gerak merupakan pelarut tunggal atau campuran yang dapat menyebabkan ekstrak atau suatu sampel mengalami pemisahan. Fase gerak berinteraksi dengan fase diam melalui daya kapilaritas sehingga memungkinkan terjadinya pemisahan berbagai komponen. Setiap senyawa kimia akan bergerak dengan laju tertentu dan tingkat pergerakannya dinyatakan sebagai faktor retardasi atau disingkat RF. RF disebut juga dengan retention factor. Nilai RF dapat dihitung dengan mengukur jarak totolan ke bercak dan membaginya dengan jarak eluen. Jarak eluen yaitu jarak yang dilalui oleh fase gerak. Sedangkan nilai HRF merupakan perkalian nilai RF dengan 100. Pertama, kita persiapkan alat seperti gelas kimia, chamber, gelas ukur, pipet volume, gelas fin, kertas saring, plat KLT, penjepit, dan bahan adalah larutan paracetamol 5% serta ekstrak 5%. Pelarut yang digunakan aseton, etanol, metanol, dan kloroform. Langkah pertama, kita buat fase gerak sesuai dengan komposisi pada modul praktikum. Kita ambil sejumlah pelarut menggunakan pipet ukur dan dimasukkan ke dalam chamber. Jangan lupa kita gunakan pipet ukur yang berbeda untuk mengambil pelarut yang berbeda, atau jika kita ingin menggunakan pipet ukur yang sama, maka harus kita cuci terlebih dahulu. Jika fase gerak telah kita campur sesuai dengan komposisi yang kita inginkan, beri label pada chamber. Kemudian kita lakukan penjenuhan pelarut atau penjenuhan fase gerak dengan cara memasukkan kertas saring ke dalam chamber lalu kita tutup. Biarkan eluen atau fase gerak naik hingga mencapai mulut chamber.
Penjenuhan ini dilakukan dengan tujuan agar ruangan pada chamber terpenuhi oleh uap larut atau eluen. Sambil menunggu, kita bisa persiapkan plat KLT dengan memberi jarak 1 cm pada batas bawah dan 1 cm pada batas atas. Selanjutnya, kita totolkan sampel. Dalam praktikum ini, sampel kita adalah larutan parasetamol murni 5% dan ekstrak 5%. Kita totolkan pada bagian tengah 1 KLT untuk 1 totolan. Jika proses penjenuhan telah selesai, maka segera kita masukkan plat KLT dengan posisi plat miring dan tanda baris atau bercak atau totolan tidak tercelup ke dalam fase gerak. Tutup chamber dan biarkan proses elusi selesai hingga batas garis akhir. Lakukan cara yang sama untuk 2 fase gerak yang lain. Setiap fase gerak digunakan untuk sampel ekstrak dan parasetamol murni. Hasil pengamatan menggunakan UV 254 menunjukkan bahwa komposisi fase gerak yang berbeda dapat menghasilkan bercak yang berbeda-beda. Dapat dilihat pada 3 gambar berikut. Kloroform banding metanol 8:2, kloroform banding etanol 9:1, kloroform banding metanol 8:2 dengan sampel untuk sebelah kiri yaitu ekstrak, untuk sebelah kanan yaitu parasetamol. Untuk sampel ekstrak dapat dilihat bahwa bercak yang dihasilkan berbeda jumlahnya, mulai dari 2 bercak, 3 bercak hingga lebih dari 3 bercak. Sedangkan untuk parasetamol ditunjukkan dengan nilai RF yang berbeda-beda, mulai dari jarak bercak yang pendek hingga jarak bercak yang panjang. Sedangkan hasil pengamatan menggunakan UV 366 menunjukkan bahwa bercak yang dihasilkan dapat menimbulkan warna yang menyala. Terlihat dengan adanya bercak dengan warna merah atau warna biru. Cara identifikasi bercak, baik itu di UV 254 maupun di UV 366 dapat dilihat dari berapa noda yang nampak. Untuk pengamatan menggunakan 254 dapat dilihat pada sebelah kanan, contoh fase gerak etanol dan kloroform dihasilkan 3 bercak. Sedangkan untuk contoh pengamatan menggunakan UV 366 untuk fase gerak kloroform dan metanol menghasilkan 5 bercak.